Saya semua olahraga bisa. Oh, gitu. Yang penting olahraga hati nggak bisa. Oke, olahraga hati. Karena hati emang nggak bisa dipermainkan ya. Iya. Bahkan ada yang musisi sampai tobat, terus dia kayak mengharamkan musik. Kalau terkait musik ini banyak sih. Apa terkait hukumnya seperti apa? Karena emang hukumnya ini nggak qat'i. Imam Ghazali sendiri pun dalam kitabnya itu mengatakan barang siapa yang hatinya tidak tersentuh dengan namanya musik, semilir angin maupun bunga-bunga, suara bunga ataupun seluling, itu bahkan hatinya dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita bertemu kembali. Nggak kembali ya, karena kita memang masih pertama. Perdana podcastnya perdana. Cuman kalau untuk tayangan-tayangan lainnya sudah sering sekali. Iya. Oke, dan sekarang kita mendatangkan seseorang ustadz yang mungkin sudah sering Cukup familiar. sudah sering teman-teman lihat ya di Iya. konten-konten sebelumnya, ada di konten Tanya Ustadz. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu siapa sih Ustadz yang ada di Tanya Ustadz itu, kok sering muncul, siapa sih dia? Kok ada di pojok kanan ya biasanya? Apanya itu? Posisinya? Oh iya. Benar. Pojok kanan kecil sekali. Ayo. Siapa beliau? Ini dia. Ustadz Zaki Dausar Muhammad. Alhamdulillah. Betul ya? Alhamdulillah. Baik. Ustadz Zaki, manggilnya Ustadz Zaki. Ustadz Zaki. Boleh perkenalan dulu untuk Ustadz Zaki Dausar, asalnya dari mana, sekarang kesibukannya apa? Tolong ceritakan biografinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih waktunya kepada Mbak Rani juga Mas Holil sudah Yeah. diundang pada podcast hari ini. Alhamdulillah. Terkait apa yang sekarang saya lakukan ya sama seperti halnya dilakukan mahasiswa sekarang. Seperti hanya ke perpus, Oke. habis itu ke Pintar, warung berarti. kopi sekalian mengerjakan sempro. Kalau saya sekarang ini masih semester 7. Oh, Mas, berarti Ustadz masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Malu saya. Jadi Kenapa? Merasa paling tua? Oh, Iya. bukan seperti itu. Iya juga sih. Lanjut. Ya. iya, jadi malamnya ya mungkin ke warung kopi sekalian mengerjakan skripsi. Kan masih udah S1 mau juga. lulus ya. Iya, insya Allah. Makanya di sini juga minta doanya kepada Amin. penonton. Mugi-mugi nanti ya wisuda ke 103 lah sudah bisa. Amin. Jadi lulusan terbaik gitu ya. Amin. Amin. Berarti total kalau wisuda nanti yang diharapkan berapa tahun ini selesainya? 3 tahun? Masih 4. Masih 4 tahun. Masih 4 Alhamdulillah. Mas Kolili berapa tahun? Saya sekian tahun lah ya. saya sempat jadi donatur tetap ya. Oh iya, oke. Jadi Kayak gitu. mahasiswa abadi. Oh, bukan juga, tapi alhamdulillah udah lulus kan. Oke. Lalu asalnya dari mana? Kalau saya sendiri asalnya dari Jombang, lahirnya juga di Jombang. Tepatnya lamarnya ya di Kecamatan Perak, Desa Gading Malik. Oh iya, sempat pernah sih ke sana. Kok aku gak pernah tahu ya? Kamu orang mana? Saya bukan orang sini. Oh iya. Gini, kan dari awal Ustadz Zaki ngisi di Tanya Ustadz, mungkin banyak yang nanya gitu. Sebenarnya Ustadz Zaki ini backgroundnya dari mana sih kayak gitu? Maksudnya bukan background tempat lahirnya, bukan ya? Maksudnya background mungkin dari keilmuannya dari mana kayak gitu. Iya, kalau dari jenjang pendidikan ya SD di rumah di Gading sendiri. SMP-nya baru masuk ke pondok pesantren. Pesantren gimana? Lah kebetulan pesantrennya diterima di Gontor. Oh, diterima di Gontor ya. Kantor ya. Tahu nggak? Tahu kok. Oh iya, namanya aja. Jombang kalau nggak salah ya. Agak malu ya. Saya malu jadi temannya. Oke, di mana itu? Saya lupa itu. Gak tahu ya. Gak tahu. Cuma tahu kantor. Oh iya. Katanya pesantren terbagus. Kalau kabarnya beritanya tuh gitu. Kabar dari siapa? Dari teman-teman.
Oke, baik. Berarti setelah dari Gontor itu SMA. SMP sama SMA di Gontor. SMP sama SMA di Gontor. Setelah SMP SMA selesai, kan di Gontor itu ada program namanya pengabdian. Jadi habis dari Gontor itu ngabdinya di Aceh. Oh, ngabdinya di. Jadi kebetulan saya ngabdinya dapat di pondok di Aceh. Acehnya itu tepatnya di Sabang. Jadi saya udah merasakan itu 0 km itu sudah. Oh, iya. Cara pondoknya dulu di situ. Kayak apa pas di Aceh dulu tempat yang apa terkena dampak tsunami gitu. Iya, tapi lebih spesifiknya kita ngabdinya mengajar. Jadi ya dari pondok-pondok di situ kita ngajar pelajaran yang di Gontor ajarkan. Ya, berarti untuk apa namanya ketika menjelaskan sesuatu tentang keagamaan gitu kan memang sudah ada apa ya pengalaman dari ngajar. Iya, alhamdulillah. Mungkin juga dari seperti itu. Iya. Setelah dari Sabang selesai 1 tahun, baru mondok tahfidz di Jombang. Luar biasa. Insya Allah berarti ustadznya tahfidz. Insya Allah. Hafid ya. Tinggi. Hafid, Masya Allah. Hafid apa ya? Enggak tahu. Kalau ini Abdul Hafid. Saya tuh kok belum nyampe. Oke. Enggak tahu ya berarti kalau Hafid itu apa? Hafid itu saya cuma taunya itu tahfidz ya, yang Al-Quran, penghafal Al-Quran itu tahfidz. Iya. Itu. Iya benar kan? Hafid itu kan diambil dari kata bahasa Arab, awalnya hafidhu yahfadhu, itu artinya menghafalkan. Kalau hafidun itu artinya orang yang menghafalkan dan orang juga yang menjaga. Alhamdulillah dapat ilmu baru saya. Iya. Terus Kan banyak yang bilang biasanya kalau seorang hafid ya, benar nggak? Iya. Seorang hafid itu katanya untuk menjaga hafalan dan segala macamnya itu kayak harus menjauh dari segi-segi kemaksiatan atau kayak gitu-gitu lah. Oh nggih, ya itu sering kali saya dengar sebelum saya menghafal Al-Quran itu ya. Tapi sejauh ini mungkin enggak sih, itu lebih pengaruh kepada hafalan kita itu mungkin kepada bagaimana kita menjaga. Dalam menjaganya itu kan biasanya dengan membacanya, murojaahnya, bukan terkait apa yang kita lakukan. Tapi setidaknya mungkin orang-orang dahulu itu merasa bahwasannya kadang apa yang kita lakukan selama itu jelek akan mempengaruhi juga kepada kita itu. Tapi dari pengalaman, insya Allah nggak ada seperti itu. Karena mungkin saya belum terlalu tersesat ya, makanya belum merasakan hal itu. jangan sampai tersesat. Kayak udah ting-ting di sini itu tersesat. Termasuk kamu. Oke, untuk mengenai cara hafalan Al-Quran, ada nggak sih dari Ustadz sendiri metodenya tuh seperti apa supaya teman-teman di rumah tuh juga bisa tahu metode yang lebih gampang atau lebih mudah itu seperti apa biasanya? Nah kalau terkait metode penghafalan ini di pondok saya dulu di Hamalatul Quran itu, mohon izin Pak Kiai, ini metodenya beda dengan yang lainnya. Maka kenapa pondok ini cepat berkembang karena metodenya berbeda. Kita lihat seperti ada di Tebireng adanya pondok Madrasatul Quran. Madrasatul Quran itu dalam menghafalnya itu kita hafalannya 5 juz dulu. Kalau 5 juz sudah selesai baru kita tasmikan. Nah, kalau sudah lancar 5 juz kita baru boleh nambah 5 juz lagi. Kalau udah dapat 10 juz kita ulangi lagi. Tapi kalau di metode pondok saya yang saya alami itu kita menghafal terus dari 1 sampai 30, habis itu kita ulangi lagi terus. Dan insya Allah ketika sudah murojaah yang ketiga itu kita sudah bisa setorkan semuanya itu. Nah mungkin itu dinamakan percepatan dalam menghafal. Kalau menanyakan kepada saya sendiri ya saya melakukan hafalan itu seperti apa yang dilakukan oleh pondok sesuai dengan metode yang diajarkan oleh pondok. Berarti kayak kegiatannya setiap hari itu kayak menghafal terus gitu ya? Iya. Lah saya kan dulu di Gontor itu kan suka olahraga mas. Oh suka olahraga. Habis itu di Jombang ini kok nggak ada olahraga gitu. Oh gitu. Saya tanya-tanya, oh iya emang dulu itu kebanyakan pondok tuh nggak ada olahraganya. Kalau emang udah fokus ngaji ya hanya ngaji. Iya benar. Nah jadi di pondok itu makanya saya sekarang udah nggak suspek lagi itu karena ya nggak pernah olahraga. Dan itu udah hampir 4 tahun kayaknya.
Karena fokusnya mengaji, nggak tahu ngaji apa. Ngaji Al-Quran dong ya. Iya. Harusnya ngaji Al-Quran. Al-Quran dong. Iya. Iya. Sekarang kuliahnya di Kuliahnya di Uinsa. Oh, Uinsa. Iya. Iya. Untuk jurusannya apa? Kebetulan jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Agak menyimpang untuk pendidikan bahasa Inggris, tapi dengan background Iya, siapa tahu nanti bisa jadi ustadz di Inggris kan. iya siapa Iya. tahu Amerika bisa kayak gitu. seperti Oki Setiana Dewi kan. Amin. Ya, bisa Amin. kemana-mana. Iya. Amin. Ya, tapi kan di bahasa Inggris pun juga ada kok nilai-nilai keislaman. Oh, iya. Iya. Makanya saya ngambilnya kan di Uinsa. Oh, iya. siap. Bisa. Oke. Kampus Islam dong ya. Iya dong. Oke. Iya Islam dong, ya dengan yang lainnya ya. Bukan bukan insya Allah ya. Takutnya universitas insya Allah nanti. Iya. Enggak Islam ya. Islam. Sama Master Winsa kan? Alhamdulillah sama juga. Alhamdulillah. Oh bisa lah kalau Sama gitu. ya, ya sama. Alhamdulillah. Bisa juga. Alumni. Cuman kalau saya dulu kan mungkin dari jalur ilmu ke umum. Oh. Saya dulu Apa itu? komunikasi. Oh, komunikasi. Iya. Iya. Oke. Di ilmu komunikasi. Maksudnya untuk keagamaan mungkin saya Kurang. masih kurang. Oh, gitu. kurang. Makanya takut untuk masuk ke apa namanya prodi-prodi keagamaan itu agak takut mas Oh iya. kayak gitu. Untuk hobi tersendiri ada nggak sih Ustaz? Kalau saya Selain hobi Mengaji. Iya kan orang biasanya kalau ngaji kan ya Iya. bener ya dapat pahala, tapi Iya. kan kadang ada rasa jenuh atau gimana gitu. iya, iya. Caranya gimana? Kalau hobi sih banyak Pak ya. Yang penting menyehatkan badan juga, dan nggak hanya badan juga ruh juga. Mungkin kalau menyehatkan badan lebih condong ke olahraga fisik ya, seperti Benar. apa nge-gym. Habis itu kalau saya dulu nggak silat, lebih ke Muay Thai. Habis itu Seru itu. futsal, habis itu bola. Saya semua olahraga bisa. Yang penting olahraga hati nggak bisa. Oke, olahraga hati. Karena hati emang nggak bisa dipermainkan Iya, ya. benar. Jangan main-main sama hati ya. Asik. Tapi ada solusi untuk dari semua hobi ini. Kalau badan udah capek, yaitu bermusik. Oh bermusik. Oh, iya. Bisa musik berarti. Nggak bisa. Tapi suka ya. Tapi selawatan. Oh, salawat. Alhamdulillah salawat ya. Iya. Kalau kita biasanya dengerinnya apa Mas? Mangkup. Apa itu? Astagfirullahaladzim, mangkup. Astagfirullah. Nggak Astagfirullah, boleh. nggak boleh. Kalau masuk pulang nggak boleh. Karena itu apa ya, musik juga kan kayak kalau yang rusak itu kayak musik-musik rusak itu memang nggak boleh ya. Iya. Iya. Iya, terkait musik ini Ustaz. Iya. Terkait musik kan banyak gitu. Maksudnya dari para ulama ada yang bahkan ada yang musisi sampai tobat, Iya. terus tobat terus dia kayak mengharamkan musik. Itu gimana menurut pandangan Ustaz? Kalau terkait musik ini banyak sih. Apa terkait hukumnya seperti apa? Karena emang hukumnya ini nggak qot'i. Qot'i itu belum pasti jelas. Maksudnya belum jelas bagaimana hukumnya. Karena emang Imam Ghazali sendiri pun dalam kitabnya itu mengatakan barang siapa yang hatinya tidak tersentuh dengan namanya musik, semilir angin maupun bunga-bunga, suara bunga ataupun seluling, itu bahkan hatinya dipertanyakan. Maka fungsi musik itu menentukan bagaimana hukum dalam bermusik. Maka kalau menarik kembali, saya dulu ketika di pondok itu di Gontor, ketika ada tamu dari Arab, dari Timur Tengah itu di pondok yang biasanya sore pagi itu ada musik dari Mahir Zain, Assalamualaikum gitu atau dan lain-lainnya, itu sengaja dimatikan karena kepercayaan dari ulama yang diundang itu kebetulan itu mengatakan musik adalah haram. Lah penentuan haram atau tidak kan tergantung kepada penggunaannya. Mungkin ulama yang kemarin diundang itu cenderung pada hukum di mana musik itu melalaikan. Iya. Nah, kalau sudah melalaikan ini kan pada akhirnya lupa akan Iya. kewajibannya. Cuman kan kalau lalai itu kan bukan dari segi musiknya ya sebenarnya. Iya, orangnya kan sendiri. sebenarnya. Jadi fungsinya itu bagaimana? Maka kalau ada orang mengatakan fungsi itu bid'ah, lah ini harus kita bahas juga. Bid'ah itu kan syai'un jadidu. Dan namanya bid'ah itu artinya sesuatu hal yang baru. Kalau seandainya orang-orang baik mengatakan musik itu nggak pernah dipakai oleh orang-orang terdahulu atau nggak pernah dipakai Nabi atau nggak pernah dipakai oleh sahabat Nabi, faktanya itu juga dipakai.
Abu Thalib Al-Makki itu dulu ketika di Mekah maupun Madinah di Hijaz, itu ketika hari utama Islam, hari tasyrik itu di mana seluruh umat Islam itu bersyukur untuk bermunajat kepada Allah, itu memasang musik. Bahkan juga di Madinah juga, dimanapun juga seperti itu. Maka itu semua tergantung dengan pemakaiannya. Nah, kembali kepada ke bid'ah. Bid'ah itu kan terbagi menjadi dua. Ada bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumah. Kalau bid'atun mahmudatun itu bid'ah yang baik. Kalau bid'atun madmumatun bid'ah yang jelek. Bid'atun madmumatun adalah sesuatu hal yang baru yang tentunya tidak bertabrakan dengan namanya syariat. Contoh, kita bermusik selama itu baik, yaitu bid'ah baik. Tapi itu bisa jelek, bisa jadi bid'atun madmumatun kalau seandainya bertabrakan dengan syariat. Kalau misalnya kayak musiknya Rani tadi, Iya, mangku Kurel. Nah, itu kan sudah jelas esensinya nggak ada. Bahkan bisa merusak generasi gitu kan. Iya, betul. Kayak Cinta Satu Malam. Apa itu musiknya? Kali ada ya seperti ini. Ya, soalnya kan sering memang terngiang-ngiang kayak gitu kan, kayak Tapi di jalan. ini ya, di jalan. untuk zaman sekarang itu kan lagi ngetren nih sama aplikasi yang namanya, ya kita sebut aja TokTok lah ya. Oh, iya. Oke. Nah di situ kan, kalau saya pribadi, saya juga kan menggunakan TikTok. aplikasi itu. Oke. Nah kalau kita biasanya scroll kayak gitu kan, kayak ada suatu apa ya, merefresh diri gitu, kayak hiburan gitu. Tapi banyak penyalahgunaan juga yang joget-joget atau apa. Nah itu menurut Ustadz sendiri gimana? Ya sama halnya dengan yang tadi, kalau seandainya aplikasi tok itu dibuat untuk membahagiakan diri kita, yang tentunya tidak melupakan melupakan kewajiban kita, ya nggak ada masalah. Berarti kembali lagi ke bagaimana kita menggunakannya. Kalau saya pernah dengar dulu itu kayak kalau musik itu diibaratkan kayak pisau misalkan ya. Kalau dibuat ngiris buah, sayur, terus dimakan menyehatkan itu baik kan kayak. Iya. Terus sebaliknya kalau misalkan dibuat bacok Rani kan Tidak sama saya. Kayak ada dengan sendiri gitu. kayak gitu kan, nggak boleh kan kayak gitu. Iya. Ya pada dasarnya apa yang sekarang ada itu dari semua aplikasi yang ada, yang tentunya kita pakai itu bisa memberikan sebuah manfaat maupun madarat kepada kita. Nah pada intinya bagaimana kita menggunakan itu dengan baik. Kalau seandainya kita pakai itu dengan baik, maka dapatnya juga pahala. Tapi kalau seandainya kita lakukan itu dengan jelek, maka ya itu yang harus kita jauhi. Iya, kembali lagi sama orangnya yang menggunakan. Orang yang menggunakan. Gitu Ran, makanya jangan main TokTok. Ya. bukan main TokToknya ya. Cuman bagaimana kita memfilter Iya benar. musiknya. Jadi pesan juga buat teman-teman, nih kalau main TokTok boleh, tapi ya pergunakan dengan sebaik mungkin. Iya, Siapa tahu dengan yang gini-gini. Iya, jangan yang begini-gini. Karena kan ya tidak bisa dipungkiri juga ya. Banyak loh yang menghasilkan uang juga dari situ kan. Iya, gitu. betul. Jadi alangkah lebih baiknya juga digunakan yang lebih baik aja. Gitu sih. Jadi supaya kita sama-sama dapat pahala, dapat kebaikannya. Siap. Oke, kan dari tadi kita sudah membahas kayak hobi dari Ustadz Zaki, terus Perjalanannya. Sekarang nih, Ustadz Zaki apa sudah berkeluarga atau sudah punya pasangan? Iya, itu kayaknya menjadi sebuah pertanyaan. Iya. Juga. Iya, siapa tahu kan ada yang wah, ukti. Iya. Ukti. Aki Iya. nggak mungkin. Nggak mungkin. Ukti Masih normal loh, masih normal. Gimana Ustaz? Dia alhamdulillah ya ada yang deket. Alhamdulillah. Berarti udah hampir sold. Apa gini tuh? Apa? Hampir sold out. Gitu loh maksudnya. Oke.
Tapi itu apa ya? Hitungannya sudah tunangan atau? Belum, ya hanya deket aja. Oh, deket aja. Kan deket ini kan gak hanya satu, banyak. Oh, Jadi yang penting deket. oh, setiap tikungan ada ya? Oke. Iya. Ya kita harus memfilter kan mana Iya, yang paling benar, baik benar. itu buat kita nanti. Untuk ta'aruf ya. Kita harus. Nah, terkait ta'aruf nih ya. Tapi apakah dari Ustadz sendiri udah menjalankan ta'aruf atau masih bagaimana? Hanya dekat? Sejauh ini ya kalau ta'aruf kan proses bagaimana kita saling mengetahui antara satu Iya, dan lain. benar. Ya minimal kan kita tahu keluarganya bagaimana dan bagaimana keluarga. Ya sejauh ini belum. Mungkin hanya sekedar dekat saja. Dekat saja. Iya. Oh iya. Baik, terkait ta'aruf tuh kayaknya lebih asik ya kalau kita kulik ya. Oh, oke, Oke, boleh. Oke. Oh, Mas Khalili gimana? Kan mau ta'aruf juga kan ya? Amin ya. Amin. Gimana sih Ustadz untuk kita menjalankan ta'aruf yang baik? Karena sepengetahuan aku nih ya, orang tuh kadang deket, misalkan nih kayak kita berdua nih deket. Apaan? Contoh. Oke. Kita sih ngomongnya ta'aruf gitu ya. Padahal kita tidak melibatkan pihak ketiga. Iya. Nah, itu gimana menurut Ustadz ta'aruf yang Pihak benar? ketiganya ini siapa? Orang tuanya? Enggak, kita tidak melibatkan, tapi kita ngomong nih di publik, ya aku ta'aruf sama dia gitu, tapi tidak ada pihak ketiga gitu. Oh, sebagai saksi ta'arufnya. Iya benar gitu. Ya normalnya kalau berta'aruf itu kan kita saling mengenal tidak hanya secara pribadi. Jadi kita juga mengetahui keluarganya bagaimana. Makanya biasanya kalau orang-orang pengen ta'aruf itu, yang cowok biasanya langsung datang ke keluarga yang cewek untuk memperkenalkan diri, sekaligus pengen tahu keluarga cewek ini seperti apa. Bahkan juga sebaliknya juga seperti itu. Jadi antara ikatan yang cowok dengan yang cewek ini bukan hal yang remeh ataupun bisa dikatakan serius lah. Karena bagaimana kita mengetahui keluarganya, memperkenalkan diri kepada keluarganya, itu kan salah satu step pada sebuah kesungguhan. Iya benar. Nah, mungkin itu yang belum dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Iya benar. Kebanyakan kan mengatakan ta'aruf, aku ingin ta'aruf membawamu, ta'arufnya hanya sekedar kenal saja. Nah, itu yang harus kita ketahui bersama dalam menjalin sebuah hubungan. Itu kan bagaimana kita mempersatukan kedua insan menjadi satu. Upaya itu kan akan selalu sulit apabila perkenalan ini tidak dilakukan dengan melibatkan keluarga. Karena keluarga itu sendiri juga pasti punya pengaruh juga kepada pasangan kita. Makanya tujuannya kenapa kita harus berkenal kepada keluarga ya biar kita tahu, oh keluarganya itu seperti ini. Jadi kita bisa menganalisa cewek yang ingin kita target ini bisa berubah nggak kalau sama kita. Bahkan bisa memberi pengaruh yang baik atau enggak dengan kita. Contoh, saya keluarga biasa dapat keluarganya kiai, ya alhamdulillah, alhamdulillah bagi saya kan, Alhamdulillah. bisa Alhamdulillah. tapi Iya. tapi ya itu dipikirin nanti, insya Allah lah kalau seandainya si cewek yang kita target ini dapat, terus bisa menjelaskan kepada keluarga bahwasanya cowok yang ingin dia nikahi ini bener-bener cowok yang cowok seperti emas di antara permata, ya insya Allah bisa kita kabulkan begitu. Berarti pada intinya kalau misalkan kita kalau sekarang itu misalkan deket sama cewek, misalkan kalau cewek itu dekat sama cewek gitu, sebenarnya kan untuk tujuan ta'aruf itu nggak masalah sebenarnya. Iya, tujuan ta'aruf. Asalkan jangan sampai yang kelewatan. Iya. Kayak gitu Ran, makanya kalau Tapi ini sih, aku masih sedikit mengganjal ya. Kayak aku pernah lihat ya, ada lah di Instagram gitu. Mereka itu benar jalan memang rame-rame, terus tidak berpegangan tangan atau apapun itu. Apakah itu masih bisa dikatakan proses ta'aruf? Jalannya rame-rame dengan siapa? Dengan teman-teman sih, teman-temannya. dengan rame-rame. Hanya saja mereka pasti kan nggak mungkin ya, mereka tidak chatting berdua, Iya. terus tidak ada telepon atau apapun itu loh. Secara yang ta'aruf sebenarnya kan benar-benar menjaga gitu loh. Iya. Komunikasi juga tidak. Setahu saya seperti itu. Itu gimana? Masya Allah. Kalau ta'aruf secara umum itu kan pada akhirnya ketika kita sudah melangkah ke jenjang yang lebih serius,
ke keluarganya, otomatis kan harus ada kepastian bagaimana kelanjutannya, bisa meneruskan hubungan atau enggak. Tapi kalau sekedar kita jalan bareng-bareng teman-teman tapi ada cewek yang kita inginkan, itu kita hanya sekedar kenal, bukan ta'aruf. Taruh ya. Kalau ta'aruf biasanya contoh kita melihat tradisi di Indonesia, ada yang ingin ta'aruf selesai habis itu langsung kenalan. Jadi nggak ada jeda setelah itu. Oke. Nah, Beda lagi kalau seandainya kita ta'arufnya dengan teman sendiri. Nah, itu kan kita sudah kenal lama. Ya. Habis itu cecetan biasa. Tapi kan kita belum tentu ke keluarganya begitu kan. Tapi ini udah, misalkan dia sudah mengatakan untuk serius. Mengatakan untuk serius itu nggak ada kata-kata serius selama belum pernah menginjakkan kaki Iya. ke rumah calon mertua. Oke. Kan begitu. Iya. Gini Ustaz, terkait untuk ta'aruf ini, kayak yang sering terjadi di Indonesia, misalkan kayak kita ketemu pertama ta'aruf misalkan ya, terus habis itu langsung tunangan. Nah, kan kalau nggak salah itu kita kayak perlu untuk mengulik sebenarnya kayak harus tahu dulu pasangan kita itu kayak gimana gitu. Oh iya. Kalau bahas terkait pasangan mungkin ini ya agak berat karena saya belum merasakan itu juga gitu. Iya, sama sih. Juga belum. Tapi kalau saya tanya kepada orang-orang yang lebih tua dari saya, insya Allah ta'aruf itu selama prosesnya baik, insya Allah cepat juga selesai. Tapi memang hakikatnya kan kita diciptakan cewek dan cowok sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Gusti Iya, Allah. benar. Tapi kalau seandainya di ta'aruf ada beda-beda kan ta'aruf, ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang sekali melihat langsung jadi. Nah itu sesuai dengan kadar kita sebagai manusia. Contoh kemarin itu ada orang keluarga saya nggak pernah ketemu dia di sama cowok, tiba-tiba ketemu di satu forum, satu kesempatan. Yang cowok tertarik, akhirnya datang ke rumah. Ketika datang ke rumah, ingin ta'aruf, sekalian ta'aruf, selesai besoknya langsung tunangan. Setelah tunangan pasti habis itu ijab kabul. Jangan sampai hanya kita ta'aruf saja tapi tidak ada kelanjutannya. Kabulnya ya. Jangan sampai yang saya takutkan adalah ta'aruf ini disalahgunakan artinya. Ya. Cuma pengen kenal aja. Nah, bahkan bukan hanya mengenal, bukan hanya mengenal secara ini saja. Kan mengenal secara lebih dalam kan lebih sulit lagi. Iya, oke. Itu jangan sampai terjadi. Iya. Jangan sampai terjadi. Tapi boleh kayak gitu. Apanya? Kan maksudnya kalau misalkan kita mau nih menikahin si perempuan ini misalkan, terus kita udah ta'aruf terus kayak mau ngulik si perempuan ini lebih mendalam, itu boleh? Kalau pengen mengulik secara dalam dan intens ya kita harus menikahi itu. Oh, harus nikah dulu ya? Iya, Pak? harus nikah dulu. Kalau misalkan apa ya, hitungannya kan kalau kita belum tahu kayak beli kucing dalam karung. Oh gitu. iya, ya itu esensi dari ta'aruf. Makanya kita dalam ta'aruf itu kita biasanya kalau di India kan keluarga satu dengan keluarga dua bertemu, habis itu yang cewek sama cowok dikasih waktu kan. Sama di Indonesia juga seperti itu. Seperti halnya mas saya dengan calonnya tapi nggak jadi. Itu kan ada proses di mana cowok dan cewek saling mengenal dan itu waktunya gitu. Kalau waktu itu udah selesai, ya udah selesai. Perkara serk gak serk ya ditentukan dengan itu. Bahkan bisa ditentukan di atas saja ada kan gitu. Iya, benar. Tergantung bagaimana kita Di pengen sepertiga atau malam. sepertiga malam. Alhamdulillah. Allah, Ya. pelajaran nih ya. Kan saya mau proses. Amin. Sama Amin. Lu kan Amin katanya. Amin. Amin kameramen. Iya. Oke. Kira-kira satu pertanyaan nih terakhir. Oke. Kira-kira ada nggak sih jarak untuk ta'aruf itu? Jarak apa? Jarak meter? Maksudnya antara waktu apa ya? Kalau kata orang tuh ada yang 6 bulan paling lama. Jarak kenalnya gitu kan maksudnya. Ya, melakukan ta'arufnya sampai ke Nikah. Kalau akad nikah gitu. Ya kalau bahas terkait jarak mungkin bisa disesuaikan dengan daerahnya di mana. Biasanya kalau di keluarga saya sendiri setelah ta'aruf tunangan langsung menikah. Oh, iya. Dalam jangka waktu berapa Nggak ada jangka waktunya. Oh. Jadi sekarang contoh ta'aruf besok langsung tunangan, dan tunangan itu langsung ijab kabul. Karena apa? Semakin lama kita menunda sebuah pernikahan, maka semakin bahagianya setan untuk menggoda kita. Maka Biasanya kan kalau di Jawa itu ya. Kalau di Jawa itu kan masih ada kayak hitung-hitungan Iya. Oh, iya. Beton Iya. atau apa itu. kesantung beton. nah kalau yang dari pengalaman saya kemarin kayak kakak sepupu menikah itu kan emang apa
kalau dibilang nggak ada persiapan, memang nggak ada persiapan. Tapi yang lebih baiknya kan memang dipercepat. Ya betul. Terkait wetonnya gimana, ininya gimana kan bisa kita masukkan kepada acara walimahnya. Oh iya. Gitu. Walimahnya dipaskan di hari apa nggak masalah. Tapi kalau ijab kabul setelah akad tunangan langsung kita ajab kabulan itu lebih baik. Nggak ada tentang ibadah ditunda itu lebih baik, nggak ada. Sebaik-baiknya ibadah yang harus dilaksanakan. Karena menikah itu merupakan ibadah. Iya, menyempurnakan separuh agama. Masya Allah. Makanya kalau nikah jangan terlalu lama. Ini godaannya banyak. Itu kamu curhat kan? Iya. Kamu ngode gitu kan ya? Kayaknya kamu ya. Oke. Cukup terakhir ya, sekian ya Siap. untuk pembicaraannya Iya. bagusnya sama Ustadz Zaki Dausar Muhammad. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih sekali Sama-sama. untuk kehadirannya. Dan mohon maaf untuk teman-teman kalau misalkan kita yang ini kita berdua ini masih agak pelin-pelan ngomongnya, masih belepotan karena kita memang bukan host ya Kita bukan sebenarnya. host. Kita sebenarnya yang bergerak di belakang kamera. Cuma kan berhubung kita belum ada host, jadi mungkin ada teman-teman yang minat gitu ya, bisa lah. Nggak usah dong Apa mas, malah posisi kita terancam nanti. Oh, nggak apa-apa, Gimana sih? Kan kita di belakang layar. Jangan deh, Gitu. Pokoknya apa yang ada disyukuri deh. Ya, karena kita tetap merealisasikan program ini karena program ini merupakan salah satu permintaan dari Abah gitu. Iya, dan terkait untuk Abah Ikhwan Siswadi selaku Direktur Utama dari PT Ikhwan Berkah Sejahtera, kami mengucapkan turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal ibadahnya diterima, Amin. segala dosa-dosa beliau diampuni, dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin. Dan mungkin kepada teman-teman yang mungkin pernah ada kontak sama beliau, mungkin ada salah atau apa mungkin. Ya, mohon dimaafkan. Gitu aja. Oke, terima kasih Ustadz Zaki sudah menyempatkan main. Padahal hampir setiap minggu ya gitu. Karena kita ada Tapi program. kan tidak pernah berbicara seperti ini. Iya. Akhirnya kita tahu kan. Ya, akhirnya kita lebih tahu lagi si Ustadz Zaki ini siapa. Doakan latar juga belakangnya apa. skripsinya nanti segera Iya, selesai. segera wisuda, segera Menikah. ta'aruf, segera menikah. Gitu. Kayak gitu. Oke. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Jangan lupa subscribe IBS Media. Bye.